Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali lagi memikirkan mengenai konsumerisme, konsumtif yang produktif begitu ya. Nah, saudara, sekarang kita akan memikirkan di dalam bagian kerajinan. Kerajinan. Roma pasal 12 ayat 11 berkata seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, buat kali ini kita akan memikirkan saudara, bagaimana seharusnya hidup orang-orang Kristen yang bisa betul-betul produktif di dalam kerajinan. Ya, saudara yang kekasih, banyak hal yang bisa mengancam dan mematikan dan menghancurkan kerajinan seorang dalam melayani Tuhan. Tetapi sebelum kita ke sana, mari kita melihat bagaimana seorang yang bernama Stephen Covey, ya, lalu mengangkat dalam buku manajemen 7 Habits-nya salah satu sifat yang dia katakan produktif. Nah, produktif. Produktif ini bagaimana? Saya pikir secara filosofis, produktif tidak akan mungkin menjadi produktif tanpa motivasi yang kuat. Proaktif tidak mungkin menjadi proaktif tanpa motivasi yang kuat. Maksudnya apa? Bagaimana orang bisa proaktif? Mau kerja. Kalau tidak ada motivasi cari untung besar. Omong kosong itu. Ya. Bagaimana orang mau proaktif jikalau tidak ada ambisi besar untuk naik pangkat? Bagaimana orang mau proaktif jikalau tidak ada keinginan hebat untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi impiannya? Tidak mungkin. Proaktif yang sejati yang Tuhan kerjakan adalah apa yang didemonstrasikan oleh Yesus, betul. Turun dari surga ke dalam dunia. Tidak ada yang minta dia turun, dia turun. Padahal waktu dia turun, dia tidak diterima. Dia malah disingkirkan. Dia tidak ditampung, saudaraku. Tetapi dia malah dikucilkan, tidak dihargai, disalibkan. Itu proaktif. Tapi dia tetap bekerja, tetap dia lakukan. Karena apa? Motivasi cinta kasih. Kasih itu begitu kuat di dalam batinnya. Kasih yang begitu kuat, yang membuat dia rela untuk meninggalkan surga mulia datang ke dalam dunia. Yang membuat dia rela mati tersalib. Yang dia membuat dia rela menumpahkan darah. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Maka apa yang dikerjakan Yesus menjadi satu figur, menjadi satu teladan, menjadi satu contoh di dalam kehidupan kita. Bahwa memang Yesus yang hidup di dalam hidup kita adalah Yesus yang ajaib cinta kasihnya. Nah, itu membuat seharusnya gairah itu, yaitu Kristus yang hidup di dalam hidup kita itu. Kristus yang sudah menembus kita itu. Menjadi modal untuk kita proaktif di dalam pengertian kerajinan kita. Nah, itulah seharusnya yang menyala-nyala dan berkobar-kobar. Api kasih sayang, api cinta itu. Sehingga dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Nyala-nyala karena apa? Bagaimana bisa menyala-nyala? Hanya bisa satu ketika kita menyadari cinta kasih itu. Hanya bisa satu ketika punya persekutuan pribadi itu. Karena itu saudara harus menjadi orang yang sangat konsumtif terhadap kehidupan ya di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga pengalaman demi pengalaman bersama dengan Dia, itu yang bisa membuat roh menyala-nyala. Itu seperti bensin yang dipakai dengan efektif menghasilkan sebuah pembakaran dan tenaga uap datang kenceng gitu kan. Menghasilkan sebuah pembakaran dan tenaga dorongan yang hebat terjadi. Mobil bergerak. Bisa digas kenceng. Mau berapa saja, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu saudara, hubungan yang intim pribadi dengan Tuhan, gimana pemahaman cinta kasih mengalami satu penggugahan dan mengalami satu kebangunan karena berbagai pengalaman dalam melayani Dia. Terus ditumbuh kembangkan dan itu menjadi hebat dan dahsyat dalam kehidupannya. Sehingga itu menjadi bertubi-tubi membawa dia kepada kemajuan demi kemajuan yang luar biasa. Maka membawa dia pada kemampuan yang ekstra. Untuk boleh melayani Tuhan. Untuk boleh terus bergiat di tengah-tengah kehidupannya. Jadi sikap-sikap seperti ini menjadi satu sikap konsumtif yang perlu. Ingat. Kesadaran akan cinta kasih yang hidup di dalam batin. Dan pengalaman-pengalaman hidup sebagai aktualisasi dari pengalaman dikasih Tuhan. Itu akan menjadi api kerajinan kita. Yang akan menyala-nyala. Tanpa itu omong kosong. Nah, bisa kita proaktif, rajin luar biasa. Kalau kasih tidak menyala dalam hidup kita. Karena itu, orang yang rajin tidak bisa sekedar menjadi seorang Kristen saja. Orang-orang yang sekedar menjadi Kristen akan ditimpa oleh berbagai hal. Musuh-musuh kerajinan datang. Untuk menggerogoti kerajinan itu. Karena itu harus Anda konsumtif rakus. Kalau tidak, Anda akan digerogoti pertama oleh rutinitas. Si rutinitas itu bisa menjebak kita, memerangkap kita masuk dalam kerutinan pelayanan, kerutinan aktivitas tanpa ada kobaran yang menyala di sana. Maka karena rutin lama-lama ia akan berubah wujudnya.
Dari rutin dia berubah menjadi kejenuhan. Jenuh. Itu lagi, 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 itu lagi. Nah jenuh. Sudah tidak bergairah lagi melakukan. Mau ngapain lagi? Tapi karena status orang Kristen, ya paksa-paksain lah. Kan begitu. Tetap datang padahal sudah jenuh. Timbullah masalah. Pergesekan. Ketidakcocokan. Karena apa? Sudah terjebak kejenuhan sih. Sebetulnya pelayanan itu ya cuma hadir diri saja. Yang mula-mula tadi sudah bergeser. Yang mula-mula tadi sudah berubah. Karena apa? Karena rutinitas. Jadi awal-awal yang bagus dijebak oleh rutinitas. Habis rutinitas dicemplungkan ke kejenuhan. Sudah kecemplung di kejenuhan sudah susah. Lama-lama saudara berubah. Suasana itu dari kejenuhan sudah menimbulkan emosi. Emosional. Maka emosi yang muncul menjadi sesuatu yang menakutkan. Mulai ngerojok, ngerecokin, tak karu-karuan. Akhirnya menimbulkan apa? Pertikaian, perselisihan, keributan yang gak ampun-ampunan. Maka terjadilah sebetulnya hal-hal yang menyakitkan. Yang tidak diharapkan. Tetapi menjadi sebuah kenyataan yang sangat menyedihkan. Sedih. Tapi nyata. Karena sudah terjebak lagi. Masuk dalam permainan emosional. Akhirnya warna hari-hari menjadi warna yang kering, garing. Nah kalau sudah emosi gitu apa yang terjadi? Ya sudah, semua sudah terbuka, terbakar, keluar gitu kan. Yang kejadian adalah kering kerontang. Nah ini. Kering kerontanglah kerohanian kita. Mirip kayak tanah batu yang tidak produktif, tidak bisa diapa-apain. Disiram air pun rasanya sudah tidak ada harapan kan kira-kira begitu. Kering kerontang, tidak karu-karuan, tapi tetap Kristen. Kering kerontang, tidak karu-karuan, tapi tetap aktivitas. Apa nggak gawat ini? Tapi itulah yang terjadi. Akhirnya yang permainan adalah permainan wajah, permainan suara. Tinggal itu saja yang sisa sebetulnya. Tapi kobaran di dalam sudah padam. Tinggal bara api. Pertanyaan, apa yang kita perlukan? Kipas, supaya bara itu tetap menyala. Kita perlu kipas. Apa itu kipas? Nah, disinilah saudara. Ketika dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan lupa, konsumtif terhadap yang pertama, firman itu harus kuat mengalir dalam hidup kita. Yang kedua, konsumtif dalam kebajikan. Maka itu akan menjadi api modal. Akan menjadi minyak yang membasahi api itu. Lalu membuat api itu menyala dan menyala dan menyala dan menyala dan menyala. Jadi kata kuncinya justru ada pada sebuah sikap cinta kasih. Kata kuncinya justru ada pada sebuah tindakan kebajikan. Karena itu akan melahirkan kerajinan. Jadi jangan cuma mau rajin doang, tapi Anda tidak ada cinta kasih. Jangan mau rajin doang, tapi tidak ada demonstrasi kebaikan. Kenapa? Amblas kamu. Habis kamu. Akan ditelan oleh waktu. Si rutinitas akan datang menangkapmu. Dimasukkannya kau ke sumur kejenuhan. Dipompanya kau dengan emosi. Terdamparlah kau di kekeringan. Kan begitu. Karena itu bangunlah. Konsumtiflah. Jangan kerajinanmu kendor. Maju terus. Tapi awas. Backupnya dong. Kan gitu. Firman dan perbuatan. Maka itu akan memutar menjadi sesuatu yang luar biasa. Membuat kita mampu bersuka cita dalam pengharapan. Ini kan lagi nunggu, iya. Namanya juga pengharapan. Lah, orang belum dapat kok udah disuruh sukacita sih. Bagaimana sih? Nah, itulah kekristenan. Karena kau membaca firman, kau lakukan datang sukacita. Karena kau sukacita apa? Kuatlah kau berpengharapan. Itu loh. Jadi pengharapan itu kau tunggu dengan kesukaan yang luar biasa. Karena apa? Ada satu jaminan kepastian di dalamnya. Imanmu kokoh untuk meyakini janji Allah yang akan diaktualisasi. Gitu loh saudara. Jadi itu link yang kait-mengkait, yang gak bisa dicomot-comot satu-satu. Kalau itu yang kita lakukan, ya kita yang rugilah. Kita akan terjebak, terperangkap. Kita gak dapat apa-apa. Karena itulah dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Gimana udah nyesek suruh sabar? Balik lagi tadi. Karena kita sudah betul-betul melakukan firman itu. Mengkonsumsinya dengan rakus, mewujudkannya dalam kehidupan, di dalam kebaikan, sehingga kita kaya dalam kebajikan. Maka kita kuat di dalam pengharapan. Maka panjang sabar artinya mampu ya di dalam kesesakan. Orang kalau sabar nunggu saja udah tidak enak ya. Nunggu orang nih, nunggu kita mau namu nunggu gitu, atau tamu mau datang kita nunggu, nggak enak. Apalagi sabar dalam kesesakan. Ampun, suasana nunggu aja nggak enak kok suruh sesak lagi. Gimana? Tetapi itulah kekristenan dan hebatnya. Maka gairah itu menjadi gairah yang luar biasa.
Sabar di dalam kesesakan, karena itu kan juga mendatangkan kekuatan di tengah kehidupan. Ya, sabar dalam kesesakan membuat kita mampu untuk selalu mempunyai pengharapan. Pengharapan yang mendatangkan kesukaan. Akibatnya apa? Kita tekun dalam doa. Baru mampu. Jadi gimana? Ya keraninya jangan kendor. Kan gitu muter. Maka kalau semua itu dipenuhi, ya kerajinan pasti jalan terus. Karena yang namanya kejenuhan akan datang. Betul. Rutinitas bisa menjebak. Betul. Pak Big Man ngalami. Betul. Itu yang perlu kita lawan. Kita tidak boleh menyerah. Saudara adalah orang-orang yang bekerja misalnya. Pekerjaan sehari-hari di kantor menuntut energi yang sangat tinggi. Perhatian yang sangat luar biasa. Pekerjaan itu akhirnya menyita separuh dari waktu hidup kita. Pagi sampai sore malam kita pulang. Senin sampai Jumat atau mungkin ada yang Sabtu kita kerja. Minggu pergi ke gereja. Sudah nggak bisa sepenuh hati lagi karena separuh harus buat keluarga. Pusing kepala kita kan. Dikilas, dilibat. Makin hari makin tinggi lagi kompetisi. Belum lagi jalan yang makin macet. Bukti kemajuan di Jakarta kan begitu kan. Kita ini kan makin hebat. Makin maju, makin jago, makin macet, makin kumuh kan begitu. Itu kemajuan itu. Nah itu buat kita stres kan. Sudah tidak karu-karuan. Segala sesuatu unpredictable. Pikiran tadi setengah jam udah nyampe. Tahu-tahu 1 jam setengah baru nyampe. Jalan tol pun mendadak tolol. Karena jalan tol tak bisa lagi cepat. Tapi lambat. Sampai kita tidak ngerti. Makanya tol. Akhirnya kita bilanglah tolol kan begitu. Iya jadi tolol kan. Udah bayar lambat lagi. Lah untuk lambat ngapain kita bayar? Udah bayar macet lagi. Lah untuk macet ngapain bayar? Ya kan. Maunya kan bayar supaya tidak macet. Tetapi ya maklumlah. Kita ini kan negara penuh keajaiban. Ibu kota yang penuh keajaiban. Terjadilah. Nah semua itu menjebak kita kan. Bikin kita makin stres. Makin pusing. Tak karu-karuan. Kantor nyampe. Pulang begitu lagi stres. Pusing lagi. Ya lama-lama ngendor itu. Karena kejebakan tadi kan. Rutinitas. Jenuh. Emosi. Kering. Merosot deh itu kerajinan. Rohnya mulai gerubuk menurun. Hampir padam. Tinggal bara. Ayo bangun saudara. Mari kita konsumsi kerajinan itu. Mari kita mengkonsumsi dengan terus bekerja dan melakukan. Tetapi lengkapi seluruh partikel-partikel yang perlu. Komponen-komponen yang perlu. Lengkapi energi yang dibutuhkan oleh sang kerajinan. Lengkapi kekuatan yang dibutuhkan oleh sang kerajinan. Biarlah kita berkobar-kobar. Bangun kan begitu. Saudara-saudara saya dalam waktu-waktu tertentu pelayanan itu suka-suka berasa udah mentok begitu. Kadang-kadang aduh berhenti aja dah. Terlalu banyak yang dikerjain gitu. Capek ngurusin. Ya, saudara coba membayangkan bagaimana kita berjuang memikirkan sebuah pelayanan. Sudah pergi jauh-jauh ke pedalaman nanti ke Kalimantan sana kita mengerjain pekerjaan kita. Sampai sana kita ngomong. Ya elah. Yang di lapangan bisanya ngeluh aja. Persis kayak kita ini owner gitu loh. Padahal kita ini bukan perusahaan dan kita bukan pemilik perusahaan. Kita juga gak dapat untung. Yang dicari teman-teman pelayanan yang bisa ngerti. Gak ketemu misalnya. Sakit kan. Mau marah-marah ya marah apa. Jengkel kan. Habis itu pulang mesti kerjain lagi ini, kerjain lagi itu. Sometimes saya pikir aduh Tuhan udahlah. Kebanyakan kali. Lepas aja dah. Udahlah gak usah dah. Gue mau tidur dah. Mau istirahat dah. Dengan alasan ada waktu yang perlu. Untuk ini, untuk itu. Banyak juga gak baik. Tapi saya lagi pikir-pikir lagi. Waktu pikir-pikir lagi. Saya memang dikasih Tuhan banyak hal. Kesempatan dan talenta. Itu kan pertanda dia mau saya kerja banyak. Jadi apa yang saya perlu lakukan? Gampang kok. Akhirnya Tuhan beri pengertian. Libatkan orang lebih banyak. Orang yang cinta Tuhan kan begitu. Maka ternyata persekutuan kebersamaan tadi. Terus mampu menahan. Kuatnya tekanan kejenuhan. Kuatnya tekanan kemalasan. Dibangunkan, dikuatkan, digairahkan. Maju, perang kan begitu. Berjuang lagi, hadapi lagi. Bertarung lagi. Aduh, kuat lagi. Terutama kalau lagi baca Alkitab. Ya. Kalau saya lagi jalan. Misalnya kalau enggak nyetir sendiri, disetirin orang terutama kalau lagi traveling dengan pesawat begitu ya. Baca-baca tuh takatik. Bisa loh satu perjalanan pesawat tuh kalau lagi indah sekali bisa dapat 4-5 bahan khotbah lo udah dibaca buku. Ini good. Muncul statement coret tuh di situ. Wes. Nice. Betul Tuhan itu baik ya. Betul loh Tuhan itu luar biasa. Maka sebetulnya kerajinan kepada kerajinan akan mendorong kita. Yang bahaya ketika kita rajin, kita lengah.
Kita tidak mengkonsumsi dengan baik-baik. Pada waktu kita malas, kita nggak boleh berhenti. Doa penting. Ya. Ketika kita mulai malas dalam melayani, jangan berhenti. Maju. Nah, kemalasan itu yang mesti dilawan. Lawannya apa? Bukan dengan ngelawan ngambil bom, taruh situ, makan sebanyak-banyaknya. Tidak. Melawan itu dengan perenungan. Yes, Lord. Iya, aku harus rajin. Saat teduh. Maju lagi, kan gitu. Sehingga kita terus mengkonsumsi dan menjadikan kerajinan itu sebagai sesuatu yang harus ada di dalam hidup kita. Membuat kita menjadi produktif di dalam aktivitas pelayanan kita. Tidak ada satupun yang bisa menjebak kita. Karena itu saudara aktivis pasti seringkali mengalami, bukan? Hal-hal seperti ini. Coba periksa baik-baik. Kita ini sudah rutinitas saja sebetulnya. Kerajinan sejatinya udah hilang. Yang ada itu tinggal rajin kuantitatif. Tapi bukan lagi rajin yang kualitatif. Rajin kuantitatif artinya rajin datang. Masih datang, masih kerja, masih ini, masih itu. Tapi kualitatif sudah payah. Kemarin seger ngelakuinnya, rohaninya waduh gairah, bisa dapat. Sekarang rontok semua. Iya kan? Karena si jurang emosi itu sudah gak karu-karuan dia. Ladang kering itu sudah bikin kita kering kerontang, tak karu-karuan. Nah, jangan sampai terjebak begitu juga. Hanya karena memenuhi tuntutan, malu berorganisasi, supaya dibilang tanggung jawab. Hanya kita menipu kata hati. Tak boleh. Ada orang yang bilang, ya saya jujur lah, saya nggak bisa bohong lah, saya nggak bisa dah, saya mundur dulu, momen tinggal. Ada juga yang begitu. Tapi ada juga yang paksain kerja terus. Tapi sebenarnya nggak di situ lagi dianya. Kualitas sudah payah. Kan gitu. Jadi kuantitas harus ditinggikan, ditingkatkan. Tapi kualitas jangan diabaikan. Oleh karena itulah saudaraku, supaya kita bisa konsumtif terhadap kerajinan itu, maniak terhadap kerajinan itu, rakus terhadap kerajinan itu. Harus diimbangi dengan makan cukup kan? Iya toh? Makan cukup yaitu firman Tuhan dan perbuatan yang sesuai dengan firman-Nya. Nah, itu menjadi energi yang menolong kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap aktivitas atau rutinitas gerejawi. Saya kira kita mesti berani lah ya meneropong diri kita, jujur terhadap diri kita. Oh, memang kita kering kerontang, kenapa mesti sok-sokan sih? Ya aku aja lah, kan begitu. Kita perbaiki diri kita. Jangan sampai kita jadi orang-orang munafik. Yang tampaknya bagus, padahal gawat. Pak Manaf, Ibu Manaf, banyak banget sekarang. Hati-hatilah, jangan kita perpanjang lagi itu jadi Pak Munafik dan Ibu Munafik. Yang senyum-senyum, rontok semua di dalam. Senyum, maki-maki di hatinya. Ayolah, orang lain bisa kita tipu, tapi Tuhan kan tidak. Hanya supaya dibilang rajin, akhirnya penipuan terjadi. Supaya dibilang rajin, segala hal dihalalkan. Supaya bilang rajin, hanya kita kejebak perangkap yang salah. Tak boleh lah. Lalu bagaimana yang penting? Bagaimana yang seharusnya? Yang penting dan seharusnya adalah bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu loh. Sehingga kita bisa memuliakan namanya, memuji dan meninggikan dia. Akhirnya saudara, dimanapun saudara, apapun yang sedang job saudara kerjakan, awas. Jangan terperangkap pada rutinitas, kejenuhan, kekeringan, emosi yang berlanjut menjadi sebuah lingkaran membunuh. Tetapi bangunlah. Konsumtiflah terhadap kerajinanmu secara kuantitas tetapi juga kualitas. Untuk itu konsumtif pula lah terhadap firman dan perbuatan. Rakuslah, maka sukseslah. Tuhan dimuliakan lewat kehidupanmu. Karenanya kau tangguh dalam pengharapan, tangguh dalam kesesakan, dan tekun di dalam doa dan kehidupanmu memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin.